kembali ke Jakarta di mana misteri sampah kulit kabel masih terus berlanjut ya. Kepolisian daerah Metro Jaya telah menangkap 6 tersangka terkait dengan penemuan sampah kabel di gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Puluhan barang bukti juga telah dikumpulkan, diantaranya linggis, senter kepala, sarung tangan, bungkus kabel, parang, dan gergaji besi. Sesuai dengan penyelidikan, Direskrim Suspolda Metro Jaya juga sedang melakukan pengejaran terhadap 3 kelompok jaringan pencurian kabel lainnya di Jakarta. Ternyata ada kelompok pelaku yang spesialis mereka mencuri kabel-kabel ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada jaringan kabel-kabel baik PLN maupun Telkom yang sudah berusia lama dari perusahaan menganggap itu tidak memiliki nilai ekonomis lagi, kemudian tidak diangkat juga karena biaya akan tinggi, membentuk jaringan baru. 6 ini perannya berbeda-beda. 5 diantaranya adalah perannya mereka yang masuk gorong-gorong, membobol gorong-gorong, memotong kabel dalam gorong-gorong, mengupas kabel dalam gorong-gorong, kemudian menaikkan isi kabel itu berupa tembaga dan timah. 1 orang berperan adalah yang menerima di atas jalan. Nah, kemudian dari situ bisa kita kembangkan juga, kita sudah punya peta pelaku pencurian kabel di bawah tanah yang ada di Jakarta. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai misteri sampah kulit kabel ini ada Indrayani Laksmi di Polda Metro Jaya. Laksmi, apakah sudah diketahui siapa ke-6 pelaku ini dan kira-kira apa ya motif mereka? Ya, Desi dan juga Alvito, untuk tersangka dari pelaku pencurian dari penemuan sampah kabel yang ditemukan di Medan Merdeka Selatan, memang dari pihak Polda Metro Jaya telah menangkap 6 tersangka atau 6 pelaku dengan inisial BY, N, SM, UC, GUN, dan TGL. Dan dari ke-6 itu memang Desi dan juga Alvito dapat saya informasikan bahwa kelima diantaranya adalah pemulung dan 1 diduga adalah seorang penadah dan berusia sekitar 28 sampai 48 tahun. Dan dari Ditreskrim Suspolda Metro Jaya saat ini juga telah mengumpulkan beberapa barang bukti, puluhan barang bukti lebih tepatnya, yaitu diantaranya adalah 18 senter kepala dan juga ada sarung tangan, ada juga gergaji, linggis, dan juga beberapa kotak makanan sisa dari pelaku melakukan proses pencurian. Dan untuk proses pencuriannya sendiri memang dari hasil penyelidikan dari Polda Metro Jaya, untuk motifnya sendiri memang didasarkan pada motif ekonomi, bisa dibilang seperti itu. Karena untuk kabel yang diambil oleh tersangka sendiri atau pelaku memang adalah kabel lama, yang artinya tidak dipakai lagi oleh pihak Telkom atau pihak PLN yang sampai saat ini juga masih diteliti oleh pihak Polda Metro Jaya, dan dibuka, diambil bagian tembaganya dan juga di bagian timahnya. Dan untuk dari informasi dari tersangka sendiri, memang untuk tembaga bisa dijual sekitar 40.000 per kilonya, sedangkan untuk timah bisa mencapai sekitar 20.000. Sedangkan untuk bagian kulitnya sendiri atau bagian lapisan terluar memang tidak dijual karena dihargai hanya Rp1.000. Jadi memang untuk harga 1.000 tidak terlalu bermanfaat mungkin bagi mereka. Dan untuk dari keterangan dari Polda juga mengatakan bahwa proses pencurian ini sendiri biasa dilakukan tersangka pada saat malam hari, dan tersangka biasanya juga melakukan proses pencurian itu bisa berhari-hari di dalam gorong-gorong, bisa mencapai 2-3 hari. Dan dari situ sendiri ke-6 tersangka memang melakukan proses pencurian dengan tugas yang berbeda-beda. Ada yang bagian menarik kabel, ada juga yang bagian mendorong kabel, ada juga yang bagian menarik bagian timahnya, dan juga bagian untuk mengangkat atau mendistribusikan kabel. Desi, Alvito. Ya, baik, terima kasih Indrayani Laksmi menyampaikan laporannya dari
markas Polda Metro Jaya. Jadi ternyata pemulung ya katanya. Ya, tapi mungkin harus dieksplorasi lebih jauh. Polisi masih melakukan penyidikan dan penyelidikan. Mungkin saja ada tambahan. Dan mungkin lebih dari 6 orang. Apalagi jumlah sampahnya itu luar biasa, begitu banyak ya. Setelah informasi berikut, kita akan berbicara mengenai eksploitasi ikan hiu secara besar-besaran di Indonesia. Yang kemarin sempat kita bahas karena tingginya permintaan pasar internasional. Dan apalagi hiu dianggap berkhasiat bagi kesehatan. Kita lihat dalam 3 bulan terakhir 40 ton lebih sirip ikan hiu itu diekspor dengan modus memanipulasi dokumen pengirimannya. Laporannya akan bisa disaksikan ya sesaat lagi gitu. Apalagi selain hiu? Selain itu ada seorang siswa jenius di Surabaya, Desi. Terancam tidak bisa mengikuti ujian akhir nasional. Mengapa? Apa sebabnya? Kami akan kembali dengan laporan lengkapnya di CNN Indonesia News Report sesaat lagi.